Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini kita ada pertanyaan dari Ed Anissa Pria ya. Di sini beliau bertanya soal apakah bisa melakukan pergeseran di tahap 1, kemudian di tahap 2 melakukan perubahan. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga masih agak sedikit bingung terkait bisa tidaknya kita melakukan pergeseran terlebih dahulu, kemudian nanti di tahap 2 baru melakukan perubahan ya. Silakan disimak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti ke depannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sering kita kali ini. Oke, di sini terkait pertanyaan tadi mengenai bisa atau tidaknya kita melakukan pergeseran di tahap 1, kemudian di tahap 2-nya kita baru melakukan perubahan. Ya, di sini tentu kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya teman-teman ya, supaya nanti kita dalam penjelasannya pun agak mudah untuk dipahami ya. Kita harap bisa lebih mudah untuk dipahami kalau kita langsung menjelaskannya lewat aplikasi Arkas ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, memang di Arkas ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, itu ada dua fitur yang bisa kita gunakan untuk melakukan perubahan. Di mana untuk fitur yang pertama di sini ada fitur perubahan, ada fitur pergeseran. Ini keduanya pada dasarnya sama-sama bisa kita gunakan untuk merubah teman-teman ya, merubah, mengedit. Tapi tentu kedua fitur ini mereka ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, terkait pertanyaan tadi, bisa atau tidaknya kita melakukan pergeseran di tahap 1 kemudian tahap 2 perubahan? Jawabannya tentu bisa Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan di tahap 1 ini sebagaimana informasi yang kita dapatkan beberapa waktu yang sudah terlewati teman-teman ya, dimana akan ada kebijakan terbaru terkait buku yang awalnya itu minimal 10% menjadi 5%, yang mana dengan begitu, dengan demikian, untuk lembaga-lembaga pendidikan, untuk lembaga sekolah yang saat ini di tahap satunya misalkan ada anggaran untuk pembelian buku ya sudah 10%, yang dibagi dua, yaitu tahap 1 5%, tahap 2 5%, kemudian muncul kebijakan baru yang mana boleh ya, boleh untuk bukunya itu minimal 5% saja. Sehingga yang 5% ini bisa kita gunakan untuk program atau kegiatan yang lain yang sekiranya memang lebih penting dari pembelian buku ya. Jadi di sini poin utamanya adalah minimal 5%. Bukan maksimal teman-teman ya. Jadi boleh dari lebih dari 5% itu boleh. Tapi untuk hal tersebut tentu kita belum mendapatkan info secara resmi. Tapi kalau kita melihat dari bagian review di sini sudah ada indikasi yang kemungkinan sebentar lagi akan muncul ketentuan baru terkait buku itu sendiri, karena di aplikasi Arkas di sini sudah tertera minimal 5% dari yang awalnya 10% ya. Nah, jadi kalau misalkan demikian, kita ambil contoh saja misalkan di tahap 1 ini untuk bukunya, yang mana awalnya ada buku di tahap 1, kemudian kita ingin menggantinya atau merubahnya ke kegiatan yang lain, yang mana kegiatan tersebut anggaplah misalkan beda rekening belanja. Sehingga kalau kita menggunakan fitur pergeseran, jelas itu tidak bisa ya. Makanya yang bisa kita gunakan untuk menghapus buku yang 5%-nya kemudian kita gantikan dengan kegiatan yang lain yang beda rekening, tentu kita harus melalui perubahan itu sendiri. Namun dikarenakan buku tersebut ada di perencanaan tahap 1, maka kita harus geser dulu ya perencanaan pembelian buku tersebut ke tahap 2. Baru nanti di tahap 2 kita melakukan perubahan yang mana kita menghapus yang 5%-nya dan kita ganti dengan kegiatan yang baru. Itu jawabannya bisa teman-teman ya. Jadi silahkan
silahkan. Kalau misalkan ingin melakukan pergeseran di tahap 1, kemudian di tahap 2-nya juga ingin melakukan perubahan, itu bisa ya, tinggal digeser mau kemana pergeserannya, apakah mungkin mau dihapus diganti dengan kegiatan yang lain yang masih sama-sama menggunakan rekening belanja yang sama, atau seperti yang tadi kita contohkan, yaitu menggeser anggaran pembelian buku ke tahap 2 dengan tujuan nanti di tahap 2-nya kita melakukan perubahan besar-besaran, melakukan perubahan untuk buku dihapus diganti dengan program atau kegiatan yang lain. Itu bisa teman-teman ya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini masih sangat awam, masih sangat pemula sekali dalam pengoperasian aplikasi Arkas, ini kita akan sedikit jelaskan saja buat informasi tambahan juga teman-teman ya, bahwa tadi di awal sudah kita jelaskan ada kekurangan dan ada kelebihannya untuk kedua fitur ini. Yang mana untuk kita akan berbicara kelebihan dulu teman-teman ya. Untuk kelebihan dari fitur perubahan ini ya, fitur perubahan ini kelebihannya adalah kita bisa merubah kegiatan apapun tanpa harus bingung memikirkan masalah rekening belanja. Jadi meskipun misalkan kegiatan tersebut awalnya itu menggunakan aset, kemudian kita ingin alihkan ke operasional, itu bisa menggunakan fitur perubahan ya. Jadi bisa lintas rekening belanja. Namun di sini untuk kelemahannya itu sendiri, untuk fitur perubahan ini yaitu hanya bisa kita gunakan sebanyak 1 kali saja dalam 1 tahun ajaran. Makanya untuk fitur perubahan ini baru bisa kita gunakan di tahap 2, yang mana di tahap 2 ini biasanya akan terjadi sebuah penyesuaian, baik itu di perencanaan maupun juga nanti di kegiatannya seperti apa. Mungkin ada yang ingin dirubah nominalnya atau bagaimana, yang jelas itu bisa menggunakan fitur perubahan. Nah kemudian untuk fitur pergeseran sendiri dia juga ada kelebihannya, yang mana kelebihan dari fitur pergeseran ini dia bisa kita gunakan lebih dari 1 kali, bahkan tiap bulan melakukan pergeseran pun bisa teman-teman ya. Jadi tidak terbatas limit penggunaannya sebagaimana fitur perubahan yang hanya 1 kali saja. Nah itu kelebihan dari fitur pergeseran, yaitu bisa kita gunakan lebih dari 1 kali. Nah kemudian teman-teman sekalian, tentu kalau kita berbicara soal kelemahan, untuk fitur pergeseran juga ada kelemahannya ya. Apa itu? Jadi kelemahan untuk fitur pergeseran ini yaitu dia tidak bisa merubah lintas rekening belanja. Jadi tidak bisa merubah yang awalnya itu aset diubah ke operasional atau ke mesin. Itu tidak bisa menggunakan fitur pergeseran. Sedangkan untuk perubahan itu jelas bisa. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan buat Bapak Ibu sekalian, khususnya buat para operator baru. Dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan seputar Arkas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya itu perlu pembahasan lebih lengkap, kita akan bikinkan pembahasannya khusus di update video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nanti kedepannya kalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.